Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan bahas tentang konsep getaran dan gelombang. Tapi kita akan mulai dari getaran terlebih dahulu ya, sebelum masuk ke gelombang. Jadi, intinya getaran itu secara definisi ya, artinya adalah gerakan bolak-balik. Jadi kalau misalnya kalian melakukan gerakan dari suatu titik ke titik lainnya lalu kembali ke titik semula, maka kalian sudah melakukan satu kali getaran. Contoh sederhananya di mana? Di bandul atau pendulum nih ya. Di gambar yang sebelah kanan ini kan pendulum atau bandul. Nah, dia itu kan melakukan gerakan bolak-balik. Maka dia melakukan getaran namanya. Ya, jadi getaran itu adalah gerakan bolak-balik. Nanti ada yang namanya amplitudo. Di sini tertulis amplitudo itu amplitude itu adalah maximum displacement from rest position. Rest position itu adalah titik di mana dia tidak bergerak. Jadi kalau kalian lihat simulator ini nih, ini ada sebuah pendulum atau bandul, dia tidak bergerak, maka titik ini adalah kita sebut sebagai rest area. Sorry, rest position. Rest area mah ini ya. Sorry, salah. Rest position pokoknya adalah titik seimbang, di mana dia tidak melakukan gerakan. Ketika kalian sudah tarik ke suatu titik, gitu ya, lalu kita lepas, maka dia akan melakukan gerakan bolak-balik. Ini artinya dia sudah melakukan getaran. Nah, titik ketika kita tarik itu kan ada sudut ya. Misalnya contohnya di sini sudutnya 8 derajat, segini 18 derajat, segini 29 derajat. Pokoknya titik di mana dia menjauh dari titik seimbang, ya, titik di mana dia menjauh dari rest positionnya, kita sebutnya sebagai displacement. Displacement itu artinya simpangan. Ya. Amplitude itu adalah maksimum displacement, simpangan terjauh. Ini kan 9 derajat simpangan. 17 derajat simpangan. 56 kan juga simpangan. Tapi yang paling jauhnya yang berapa? Yang 56. Sehingga 56 di sini adalah amplitudenya. Sehingga amplitudenya adalah 56 derajat. Jadi tadi ya, amplitude itu simpangan tapi simpangan terjauh. Sehingga disebutnya sebagai maximum displacement. Tapi kalau misalnya kayak 14, 21 ya ini berarti displacement aja. Gitu ya. Nah, dia melakukan getaran karena dia melakukan gerakan bolak-balik. Ingat ya, satu kali getaran itu berarti dia melakukan satu kali gerakan bolak-balik. Jadi misalnya awalnya kalian ayunkan dari sini, lalu dia mengayun ke sana. Ini belum satu kali belum satu getaran. Ketika dia kembali ke posisi awal, maka itu yang disebut sebagai satu kali getaran, ya. Jadi dari sini ke sini balik lagi ke posisi awal itu adalah satu kali getaran. Jadi kalau dari sini ke sini belum satu kali getaran. Gitu ya. Itu adalah konsep getaran. Nanti kita akan bahas juga tentang frekuensi dan periode. Coba kita bahas definisinya dulu ya. Kalau frekuensi itu sebenarnya adalah jumlah getaran, number of vibration passing a point per second. Jadi jumlah getaran per satu detik. Satuannya apa? Satuannya hertz. Jadi misalnya ada frekuensinya sebagai contoh katakanlah ya frekuensinya 5 hertz. Tuh 5 Hz, 5 hertz. Ingat, frekuensi itu kan number of vibration per second. Ya udah, berarti artinya kalau frekuensi 5 Hz, satu bandul tersebut atau satu pendulum tersebut melakukan getaran dalam satu detik sebanyak 5 kali. Itu ya, itu frekuensi. Period. Period itu adalah waktu. Waktu yang dibutuhkan untuk satu kali getaran. Jadi kebalikannya frekuensi. Kalau frekuensi kan jumlah getaran dalam satu detik. Nah, kalau periode itu berarti dia adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu kali getaran. Satuannya adalah second, detik. Jadi satuannya dia kayak waktu biasa. Ya. Misalnya contohnya periodenya dia adalah 0,5 second gitu ya. Ya udah, berarti artinya kalau periodenya 0,5 second, satu bandul tersebut untuk melakukan satu kali getaran dia butuh waktunya 0,5 second atau 0,5 detik. Jadi bedakan antara frekuensi dan periode ya. Kalau frekuensi itu adalah number of vibration per second, sedangkan periode time for one vibration to pass. Jadi frekuensi 5 Hz, oh berarti dia 5 kali getaran per satu detik. Kalau period, oh kalau misalnya 0,5 second, berarti artinya, oh satu getaran dia butuh waktu 0,5 detik. Nah sekarang kalian lihat dari contoh di sini. Nah ini one complete vibration itu adalah repeated back and forth
or up and down motion. Jadi satu kali gerakan bolak-balik itu adalah satu getaran sempurna. Berarti kalau misalnya dia mulai dari titik A, ya, dia mengayun ke C, itu belum satu kali getaran. Satu kali getaran adalah ketika A mengayun ke C, balik lagi ke titik A. Ya, dari A ke titik A. Itu baru satu getaran sempurna. Satu getaran penuh. Dari A ke B, ke C, ke B, balik lagi ke A. Tapi kalau kita ayunkan dari titik C, dari titik sebaliknya gitu ya. Kalau kita ayunkan dari sini, titik C, maka dia harus kembali ke titik C untuk melakukan satu atau untuk disebut sebagai satu getaran sempurna, satu getaran penuh dari C ke B ke A ke B ke C. Nah, itu berarti dia sudah melakukan satu kali getaran penuh. Kalau dia dari C belum balik lagi ke C berarti masih di bawah satu getarannya. Tuh ya. Coba kita lihat contohnya. Misalnya dari A ke B ke C. Dari A itu supaya dia melakukan satu kali getaran penuh harus kembali lagi ke A kan? Ya enggak? Kita hitung ada berapa kali gerakan dari A ke A. Dari A, satu, dua, tiga, empat. Oh, berarti dari A ke A itu dia butuh butuh empat kali gerakan. Butuh empat kali gerakan ya untuk dari A ke A. Nah, yang ditanya dari A ke C berapa getaran berarti? Oke. Kalau A ke C itu berapa kali bergerak? Coba misalnya kita hitung dari A ke C ya. Sebentar. Dari A ke C itu ada satu, dua. Oh, cuma dua kali bergerak. Tapi kan untuk kembali ke A butuh empat kali bergerak kan? Berarti ABC ini adalah 2/4. Karena untuk satu kali getaran penuh butuh 4, tapi dari A sampai C itu cuma butuh satu, dua. Cuma melakukan dua kali gerakan. Oh, berarti dia 2/4 getaran. 2/4 itu berapa? Setengah. Oh, berarti dia 0,5 getaran atau vibration. Gitu ya. Tuh, 0,5 kali getaran. Sekarang yang case kedua, A ke B. A ke B itu berapa kali bergerak? A ke B, bentar saya hapus dulu. Kalau A ke B, ini satu kali bergerak, satu. Ya udah, berarti 1/4. Karena untuk melakukan satu kali getaran sempurna butuh 4. Tapi dari A ke B baru satu gerakan. Berarti 1/4 tuh kalau kita buat desimal 0,25 getaran. Case 3, CBAB. Dari C ke B, ke A, ke B. Oke, coba sekarang kita hitung berapa kali dia bergerak dari C ke A ke B, C ke B ke A ke B lagi, ya. Satu, dua, tiga, tiga doang, tiga kali bergerak. Total kan butuh empat untuk satu kali getaran. Ya udah, berarti CBAB ini adalah 3/4. 3/4 getaran. 3/4 itu berapa? Berarti 0,75 getaran. Sekarang CBA. CBA berarti satu, dua. Oh ya udah, berarti 2/4. Berarti CBA ini adalah 0,5 getaran. Gitu ya. Ini adalah konsep getaran. Menentukan berapa banyak jumlah getaran dalam bandul sederhana atau pendulum.